Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tematik 2A, hidup rukun. Jangan lupa siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya kalian masing-masing ya. Tematik hidup rukun subtema 1 pembelajaran 5-6. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anakku semuanya, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar suasana di kelas seorang anak yang sedang membacakan puisi di depan teman-temannya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Adakah yang tahu kalian apa itu puisi? Ya, puisi itu adalah bentuk karya sastra berupa ungkapan perasaan dan ekspresi yang mengandung makna. Itu yang dinamakan sebagai puisi. Nah, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Di sini kita akan belajar cara membaca puisi yang baik. Cara membaca puisi yang baik itu ada 4. Ya, anak-anakku semuanya. Yang pertama, membaca puisi harus dihayati dengan baik. Membaca puisi harus dihayati dengan baik itu maksudnya, jika puisi itu tentang kesedihan, maka kita harus merasa bersedih. Ekspresi mukanya, kalau puisinya tentang sedih, itu harus menunjukkan ekspresi kita sedang merasakan kesedihan. Ya. Dan selanjutnya, jika puisi itu berisi tentang kegembiraan, maka kita harus tampak gembira. Mimik dan ekspresi mukanya ya, kita harus menunjukkan sedang gembira. Dan yang kedua adalah suara harus keras dan lantang saat membaca puisi. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh teriak-teriak sekencang-kencang. Itu bukan yang dinamakan sebagai suara harus keras. Suara keras itu agar bisa didengar oleh semua orang ketika kita sedang membaca puisi, ya. Yang ketiga, membaca puisi dengan nada dan bunyi kata yang benar. Setiap kata dan bunyi nadanya kita harus lebih bisa jelas dan terdengar oleh orang. Ya. Yang keempatnya, membaca puisi harus dengan sikap berani dan percaya diri. Kalau kitanya suka tidak percaya diri, apakah boleh? Boleh saja ya. Yang penting maksud di poin keempat ini kita harus berani dan percaya diri, pede ya, tidak malu-malu. Ya. Nah, itu yang dinamakan cara membaca puisi yang baik. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh sebuah puisi yang dibuat oleh Ino yang berjudul Rukun. Bisa kalian baca ya. Keluargaku hidup rukun. Ayah dan ibu rukun. Anak-anak rukun. Rukun di meja makan. Rukun saat belajar. Rukun di mana saja. Hidup rukun itu menyenangkan. Nah, itu contoh sebuah puisi yang dibuatkan Ino ya. Oke, kita lanjut. Ada bacaan yang berjudul Berkunjung ke Museum. Nah, ayah dan ibu mengajak Lina ke museum. Sebelum masuk museum, ayah membeli tiket. Ayah membeli tiket untuk 3 orang. Ya. Kalian sudah pernah untuk
jalan-jalan ke museum? Sudah ada yang pernah belum? Nah, pasti sebelum kita masuk ke museum, pasti kita harus membeli sebuah tiket, ya. Nah, di dalam museum banyak foto dan benda-benda bersejarah menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah. Biasanya itu tentang museum sejarah, ya, seperti yang ada di Jakarta itu banyak contoh-contohnya, ya. Ayah banyak bercerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Lina bangga dengan para pejuang Indonesia. Para pejuang berkorban untuk Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ada yang tahu kah untuk gambar apa ini? Ya, ini adalah suatu gambar pohon apa yuk? Pohon beringin. Ya, pohon beringin di sini sebagai lambang persatuan. Nah, lambang persatuan di sebuah simbol negara, yaitu Pancasila, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila berapa itu? Ada yang tahu? Ya, itu adalah sila ketiga yang terdapat di Pancasila. Nah, dalam sila ketiga itu menjaga kerukunan termasuk pengamalan sila Pancasila. Menjaga kerukunan merupakan pengamalan sila ketiga, ya. Sila ketiga yang berbunyi itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dapat tercapai bila seluruh bangsa Indonesia itu hidup rukun. Coba sekarang kalian bayangkan, apabila bangsa Indonesia sekarang tidak hidup rukun, bagaimana nasibnya? Pasti terjadi perselisihan dan tidak teraturnya di mana-mana untuk banyak kerusuhan, ya. Nah, karena itu kita sebagai bangsa Indonesia dari sekarang kita harus wajib untuk menjaga kerukunan. Kerukunan itu diantaranya contoh kecilnya kita harus hidup rukun di dalam keluarga. Sama adik kita harus menyayangi agar hidupnya kita rukun dan bahagia, ya. Nah, sekarang kita perhatikan teks berikutnya. Saat di museum, Ayah menjelaskan tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ayah berkata, kita harus mencontoh sikap para pejuang Indonesia, ya. Nah, sikap pejuang Indonesia itu diantaranya adalah yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua itu membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban demi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya itu bermusyawarah untuk merencanakan perlawanan. Dan yang selanjutnya berjuang kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Nah, ini contoh dari untuk gambarnya, ya. Nah, itu pada masa dulu penjajahan itu sangat sangat tidak kemanusiaan, ya, untuk terhadap rakyat Indonesia. Makanya kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia kita harus untuk rajin berdoa kepada Allah, ya, dan membela kebenaran serta keadilan. Kita harus bersikap adil sesama teman, keluarga ataupun sama tetangga, ya. Juga kita harus rela berkorban demi bangsa Indonesia. Nah, untuk hari ini cukup sekian materi yang dari Bapak, ya. Nanti kalian bisa untuk mengerjakan tugasnya di halaman 35 tentang apa saja sikapmu pada hari ini yang sesuai dengan sila Pancasila. Nanti kalian bisa ditulis sikapnya kalian hari ini apa yang sudah kalian lakukan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila ataupun sila pertama, kedua,
3, ke-4, dan ke-5 ya. Nanti bisa kalian tuliskan di situ di halaman 35 buku tematiknya. Jangan lupa apabila sudah selesai silakan tugas dan fotonya bisa dikirim melalui Telegram kepada Bapak ataupun Ibu guru kalian masing-masing. Nah, cukup sekian dari Bapak untuk materinya, Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.